Klasemen Coktas KPU Kota Blitar secara resmi kami nyatakan diberangkatkan. Hai teman pemilih, sebagai lembaga publik, KPU Kota Blitar berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, KPU Kota Blitar membuka akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat untuk seluruh masyarakat. Berbagai informasi dapat diperoleh mulai dari tahapan pemilu, daftar pemilih, data hasil pemilu, dan pilkada hingga laporan keuangan lembaga. Untuk mengajukan permohonan informasi, pemohon hanya perlu mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan identitas diri yang diserahkan kepada petugas layanan. Permohonan bisa disampaikan langsung ke kantor KPU Kota Blitar dengan alamat Jalan Pemuda Sumpono nomor 72 Kota Blitar, atau melalui email dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman pemilih semua di mana Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Hadir lagi bersama saya Retno Dwi Aryani dalam Live Korel Podcast edisi ke-46. Perjalanan panjang sampai ke 46 ini guys. Dan hari ini kita udah bersama Mbak Holisatul Hasanah. Iya. Gitu. Panggilnya Mbak Lisa. Lisa aja. Lisa aja, oke. Mbak Lisa ini adalah Ketua Kopri Jawa Timur. Mbak Lisa, sebelum kita ngobrol nih, boleh jelaskan dulu background studinya, mungkin sekarang kesibukannya apa, monggo. Oke, ya baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya nama saya tadi mungkin sudah disebutkan, bisa dipanggil Lisa, bukan Lisa Blackpink, tapi Lisa Black Blue ini sekarang. Lisa Kira Black Blue. begitu. Kebetulan sekarang saya sedang diamanahi menjadi Ketua Kopri PMI Jawa Timur. Dan background pendidikan saya telah menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan sebentar lagi akan meneruskan pendidikan S2, kira-kira begitu Mbak. Kalau boleh tahu nih, kemarin S1-nya di mana Mbak? Di UINHAS Jember. UIN Jember. Kiai Ahmad Siddiq Jember. Oh, di sini kita juga ada anak UIN ini. UIN Malang ya? Iya, halo perwinan ini Iya, kita. Oke Mbak Lisa, makasih banget udah datang ke podcast kami hari ini. Kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan politik bagi pemuda. Oke. Oh iya, mungkin ini ya, apa namanya? Mungkin banyak belum tahu atau mungkin ada yang belum tahu, Kopri itu apa sih Mbak Lisa? Iya, Kopri itu kepanjangannya Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau Korps PMI Putri, kira-kira begitu. PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi Koprinya ini bagian keputriannya. Jadi kami yang menaungi seluruh kader-kader putri yang ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu kami terbagi menjadi 31 kabupaten dan kota. Jadi kita menaungi 31 cabang, kira-kira begitu. Misalnya kegiatannya apa Mbak? Kegiatannya banyak, ada pendidikan pelatihan untuk pengisian kognisi kader, dan juga lebih banyaknya sih kami itu sering mengadakan semacam pendampingan serta advokasi kepada masyarakat ataupun kader-kader putri ataupun masyarakat yang meminta bantuan kepada kita untuk dikawal semisal ada kasus kekerasan seksual, atau kita seringnya juga melakukan
pendidikan atau pelatihan yang berbasis gender, kira-kira begitu. Luar biasa ini Mbak Lisa. Oke, jadi kita membahas tentang politik. Nah, pertama kali kalau dengar politik nih Mbak Lisa, yang terpikir langsung apa nih? Oke, memang politik itu kan secara bahasa aja seakan-akan pelik gitu kan kira-kira ya. Tapi ada bahasa sederhana yang biasanya kami pakai. Politik itu adalah cara gitu, cara bagaimana kita bertahan hidup kira-kira begitu. Tapi secara di lapangan politik ini bagaimana kita melihat ada apa di dalamnya, kira-kira begitu. Di dalamnya itu ada yang namanya keputusan serta kebijakan. Politik itu kan berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Bahkan berbagai keputusan yang ada di hidup kita yang itu diarahkan dari luar lingkungan kita, itu namanya politik, kira-kira begitu. Contohnya hari ini aja kita bahas tentang katakanlah BBM, UKT naik, atau bahkan harga bahan pokok itu kan dipengaruhi oleh politik, kira-kira begitu. Jadi politik ini sangat berpengaruh di lingkungan kita. Baik, benar sekali ya, karena segala hal aspek kehidupan kita Ya, secara nggak langsung dan nggak dipengaruhi oleh betul, politik. Betul. Nah, Ya. seberapa penting sih menurut Mbak Lisa anak muda sekarang, Gen Z terutama ya, Oke. seberapa penting Gen Z itu harus memahami politik dari sejak usia dini? Oh iya, oke. Pertama, kalau kita berbicara tentang pemuda, hari ini kan kalau menurut data BPS dan juga KPU ya, pemilih muda itu kan mendominasi hari ini ya, 50% lebih pemilih muda yang notabene itu berumur 17 sampai 35 tahun itu jumlahnya 50% lebih. Artinya kalau berbicara tentang penting atau tidaknya, ini sangat penting. Karena apa? Kita di sini sedang membicarakan tentang bagaimana arah negara kita ke depan. Ke depan di Indonesia Emas 2045, pemuda ini menjadi salah satu agen untuk bisa menentukan masa yang akan datang, kira-kira begitu. Kalau hari ini pemuda menerima pendidikan politik, berarti kita sedang menyiapkan bagaimana pemimpin kita yang akan datang, serta pemuda ini akan menjadi penentu keputusan yang akan datang, kira-kira begitu. Baik. Jadi bahwa anak muda ini harus Iya. sedini mungkin meleklah kalian pada politik gitu ya. Betul. Jangan hanya ini melihat dalam media saja. Nah, menurut Mbak Lisa nih, mengapa banyak anak muda sekarang nih yang menganggap politik itu hanya sekedar hal yang jauh dari kehidupannya, nggak menyentuh mereka gitu loh. Betul. Apa yang menyebabkan hal itu? Iya, karena mungkin banyak pemuda itu menganggap politik itu kotor, menganggap politik itu penuh drama serta ribet dan lain sebagainya, jauh dari realitas sosial yang ada. Padahal kita ketika berbicara tentang politik, kita sedang mempelajari bagaimana kebijakan itu dibentuk atau keputusan itu dibentuk dan juga siapa yang akan diuntungkan, kira-kira begitu. Hari ini kalau pemuda sedang membiarkan politik itu tidak ada tangan pemuda di dalamnya, maka politik itu akan berjalan dan akan menguntungkan pihak-pihak yang yang hanya menjabat saja, kira-kira begitu. Akan tapi hari ini pemuda harus bisa lebih kepada bagaimana memikirkan tentang keadilan, keberpihakan, bahkan tentang siapa yang hari ini suaranya harus didengar. Nah, kalau tadi menurut data aja 50% yang akan menjadi pemilih itu pemuda, maka saya yakin pemuda itu adalah satu agen yang harus suaranya didengarkan, kira-kira begitu. Oke, baik Mbak Lisa. Kalau di Kopri sendiri nih, Oke. saya keliru ngurus sama Kopri ya. Soalnya Kopri. ini organisasinya ASN. Oke. Jadi kalau di Kopri Jawa Timur sendiri ada nggak sih diskursus tentang politik ini? Ada dong. Kami di Kopri itu sering melaksanakan kegiatan pendidikan politik perempuan karena di dalamnya notabene itu adalah kader-kader kita perempuan. Karena faktanya di lapangan kalau berdasarkan DPT aja di daerah-daerah atau di kota-kota itu banyak sekali DPT-nya itu
pemilihnya itu kebanyakan perempuan atau Betul. bahkan pemilih perempuan, tapi keterpilihannya itu minim sekali perempuannya, kira-kira begitu. Bahkan banyak di kota kabupaten yang jumlah 30% itu sangat tidak terpenuhi, kira-kira begitu. Dan itu menjadi salah satu tujuan kami serta target capaian kami untuk melakukan pendidikan politik kepada mereka, karena ketika kita berbicara tentang politik ini kita sedang berbicara tentang agar mereka itu tidak terkena serangan hoaks, tidak terkena bagaimana politik uang, kira-kira begitu, atau bahkan politik identitas. Nah ini kan sedang marak terjadi karena kita itu notabene banyak di Jawa Timur aja, kita jumlahnya itu, jumlah penduduknya 51% itu adalah perempuan, tapi sedikit sekali tokoh-tokoh perempuan di Jawa Timur yang itu bisa menduduki kursi legislatif ataupun bahkan eksekutif, kira-kira begitu. Bahkan untuk mencapai 30% aja ngos-ngosan ya perempuan Ngos-ngosan ya. gitu ya. Kira-kira Ya. kenapa itu Mbak Lisa? Penyebabnya tuh kenapa tuh? Ya karena itu satu, mungkin secara politik yang sehat itu belum tercipta, dalam artian masih banyak patriarkis di entah itu di internal partai politik atau bahkan lingkungan kita itu masih banyak yang menganut sistem patriarkis, yang mana trust terhadap perempuan itu lebih rendah daripada trust terhadap laki-laki, kira-kira begitu. Oke. Jadi balik ke pemuda dan politik tadi. Jadi dampaknya apa sih Mbak Lisa kalau sampai pemuda nih generasi sekarang ini sampai apatis gitu ke politik? Ya, jadi memang yang pertama itu menjadi pemuda, saya kira apatis itu adalah hal yang harus dihindari, karena kalau bukan kita siapa lagi, kira-kira begitu. Selain kita itu tidak boleh apatis, maka kita harus menyelam di dalamnya, karena untuk mengawasi pra dan pasca itu harus kita ada di dalamnya. Mungkin secara momentum kita adalah pemilih, kira-kira begitu, tapi tugas terberat dan terbesar kita pasca momentum pemilihan ataupun momentum pemilihan legislatif ataupun eksekutif, tugas terberat kita adalah pasca itu untuk mengawal kebijakannya, mengawal regulasi, serta bagaimana keputusan dan kebijakan itu harus berpihak kepada yang membutuhkan atau masyarakat sipil, kira-kira begitu. Oke. Baik, jadi untuk mengatasi segala macam itu tadi ya, apatis dan sebagainya itu. Nah, pendidikan politik apa sih yang menurut Mbak Lisa nih paling mengena nih buat anak muda sekarang? Pendidikan politik apa? Sebenarnya hari ini sudah banyak contohnya ya, bagaimana hari ini pihak-pihak, kira-kira begitu ya, contohnya nih KPU nih, KPU mungkin penyelenggara lainnya seperti Bawaslu itu kan banyak sekarang merekrut pemuda-pemuda gitu kan. Di situ adalah salah satu cara agar pemuda-pemuda itu tahu bagaimana dinamika politik hari ini, serta bagaimana penyelenggaraannya, serta pasca itu untuk mengatur sebuah keputusan di sebuah kota kabupaten di situ sudah ada. Nah, tapi yang paling penting pendidikan politik sejak dini itu bisa kita terapkan, karena kan sebelum kita menjadi pemilih kita harus mendapatkan pendidikan politik, kira-kira begitu, entah itu dari masa SMA ataupun sebelum kita kuliah, karena kuliah itu kan sudah menjadi pemilih pastinya ya. Sebelum menjadi pemilih pemula itu kita harus mendapatkan pendidikan sih gitu. Tuh. Nah, kalau di KPU Kota Blitar sendiri ada sosdiklik kita ya, kegiatan sosialisasi di sekolah, di kampus, juga di RPP Bung Karno, Rumah Pintar Pemilu. Mbak Lisa udah pernah ke sana? Di mana? Rumah Pintar Pemilu Bung Karno? Oh, masih belum nih, Nah, masih belum nih. kita tunggu kehadiran Nanti Mbak Lisa. kita ke sana ya. Iya, jadi salah satu upaya Iya, KPU iya, Kota oke. Blitar nih untuk menyentuh generasi muda, menyentuh masyarakat umum untuk mengetahui pendidikan pemilu yang secara ini ya, secara basic gitu, atau sekadar sejarahnya gitu-gitu seperti itu. Ya, oke. Nah, tadi kan Mbak Lisa sempat mention nih tentang hoax ya. Iya, Oke. betul. Jadi ini di era media sosial ini bagaimana sih politik ini bisa jadi lebih dekat atau lebih bikin muak sih karena hoax ini? Sebenarnya gini ya, ada dua mata koin yang harus kita saling percayai. Yang pertama,
media atau media sosial itu hari ini bisa menjadi senjata untuk kita untuk mengatur kekuatan dalam artian hari ini sebagai mahasiswa, sebagai pemuda atau sebagai aktivis, mungkin secara gerakan di lapangan hari ini sudah banyak yang bertransformasi kepada gerakan di media sosial karena bisa kita sadari bahwa pemuda hari ini adalah bonus demografi. Satu itu bonus demografi yang masanya itu sangat banyak sehingga jika gerakan untuk bermedia sosial itu dimanfaatkan dengan baik maka itu akan menjadi keuntungan buat kita. Tapi yang kedua, poin kedua ataupun koin kedua, mata koin kedua adalah ketika pemuda itu tidak memiliki literasi yang baik terhadap perpolitikan serta bagaimana isu serta dinamika sosial yang ada, maka nanti akan termakan, kira-kira begitu. Bayangkan dari banyaknya masa kita sebagai pemuda yakni bonus demografi ini semuanya semisal termakan oleh hoax ataupun tidak memiliki literatur serta literasi yang baik, maka semuanya akan berbondong-bondong untuk menangkap mentah-mentah isu itu, kira-kira begitu. Saya kira hari ini sudah banyak ya pendidikan literasi terkait politik atau bahkan teman-teman pemuda yang sudah terjun langsung di lapangan. Saya kira kita harus bisa menyaring intisari dari berbagai informasi yang ada, kira-kira begitu. Baik, jadi ada dua sisi mata uang dalam Iya, media sosial iya ya. betul. Dan ada yang baik, ada yang buruk gitu. Ada bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang gitu. Betul. Kira-kira. Orang anak muda seperti Mbak Lisa ini yang ini ya punya power di dunia sosial sekarang gitu. Ya, bisa dikatakan demikian karena kita sedang berupaya juga untuk meningkatkan literasi politik terhadap pemuda ini. Meningkatkan gitu. awareness gitu ya. Iya benar. Oke Mbak Lisa, kita rehat dulu, kita minum dulu, oke. Kamu ngopi-ngopi atau ngeteh dulu. Iya, oke. Oke teman pemilih, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sampai jumpa lagi. Hai teman pemilih, sebagai lembaga publik, KPU Kota Blitar berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, KPU Kota Blitar membuka akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat untuk seluruh masyarakat. Berbagai informasi dapat diperoleh mulai dari tahapan pemilu, daftar pemilih, data hasil pemilu, dan pilkada hingga laporan keuangan lembaga. Untuk mengajukan permohonan informasi, pemohon hanya perlu mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melampirkan identitas diri yang diserahkan kepada petugas layanan. Permohonan bisa disampaikan langsung ke kantor KPU Kota Blitar dengan alamat Jalan Pemuda Sumpono nomor 72 Kota Blitar, atau melalui email dengan alamat hubmaskpublitarkota1@gmail.com atau secara daring melalui situs resmi Blitar Kota ppid.kpu.go.id. Mari gunakan hak kita untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya. Bersama KPU, wujudkan demokrasi yang jujur dan transparan. KPU melayani informasi publik, menguatkan demokrasi.
Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Tonton Dwi Aryani dalam Electoral Podcast edisi ke-46. Masih bersama Mbak Lisa dari Kopri Jawa Timur. Nah ini mumpung Mbak Lisa ini ternyata Mbak Lisa ini jurusannya pendidikan bahasa Inggris Sama teman-teman. ya, gitu. Sama, ternyata kita satu Inggrisan ini. Jadi mumpung ada Mbak Lisa nih, tokoh, bisa dibilang tokoh lah ya, tokoh perempuan muda. Asik. Dari Kopri, dari PMII gitu, khusus bidang putri ya, apa namanya ya? Ya, Korps Banom, Badan Semi Otonom. Oke. Jadi kita pengen ngangkat nih khususnya pendidikan pemilih untuk perempuan. Iya. Jadi kita tadi udah bahas ya tentang ngos-ngosannya untuk mengejar angka 30%. Iya, betul. Nah, menurut Mbak Lisa nih, yang perlu diupayakan apa aja sih tentang itu tadi, pendidikan pemilih untuk perempuan khususnya? Iya. Jadi ini adalah upaya kita bersama sebenarnya ya, tapi karena saya berada di Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri gitu kan kira-kira, maka kita sangat berupaya betul. Kalau kami dalam satu periode ke depan ini memang sengaja untuk hidup di zona-zona. Zona dalam artian kita akan mengkonsolidir secara kolektif bagaimana permasalahan serta isu yang ada di zona-zona sehingga kita bisa mengangkat katalisator ketokohan perempuan di Jawa Timur kira-kira begitu. Apalagi untuk mengejar 30% itu sangat sulit. Selain kita mengedukasi yang akan dipilih gitu kan kira-kira, atau kita sedang menokohkan yang akan dipilih, yang paling penting pemilihnya nih gitu kan kira-kira ya. Bayangkan kita sedang memiliki kekuatan yang sangat besar di Jawa Timur untuk kita organisir, untuk kita jadikan sebuah kekuatan baru gitu kan kira-kira, tapi nanti secara di lapangan itu kalah dengan semisal dikasih uang 100.000 ini udah gak bisa gitu kan, gak milih yang ini ya. Itu adalah satu hal dan upaya kami. Ketika di lapangan kami juga sering melakukan audiensi dengan KPU, dengan Bawaslu, bahwa sosialisasi terhadap pemilih perempuan itu menjadi sangat penting karena itu adalah bentuk pendidikan kita gitu. Selain ada pelatihan-pelatihan yang kami sifatnya audiensi dengan beberapa pihak, kami juga melakukan secara internal berupa pendidikan tersebut kira-kira begitu. Karena itu adalah hal yang akan kita hadapi dan itu sangat pasti gitu kan kira-kira, Mbak. Baik. Jadi untuk mengejar nih ya keterwakilan kita yang 30%, padahal kita 51% nih sebagai pemilihnya. Iya betul, ya. Jawa Timur. Betul, ini adalah upaya jangka panjang untuk kaum Jangka perempuan. panjang. Betul. Nah kembali ke ini ya, tentang anak muda dan politik. Menjelang pemilu dan pilkada, bagaimana cara pemuda bisa tahu kondisi politik yang sebenarnya? Gitu. Oke. Hari ini pemuda saya kira sudah banyak sekali melek terhadap isu sosial atau dinamika politik yang sedang ada. Semisal kita memiliki keluasan akses untuk mengakses berbagai hal isu, bisa di YouTube ataupun sosial media, seakan-akan hari ini menjadi algoritma baru untuk kita selalu selami kira-kira begitu. Buktinya kita bangun tidur sudah dikasih berita yang lumayan yang membuat kita gak bisa tidur lagi gitu kan kira-kira, seakan-akan sangat mengkhawatirkan. Itu banyak sekali. Kita hari ini sedang berada pada kebebasan akses untuk mengakses apapun kira-kira begitu. Yang kedua, untuk kita bisa mengetahui bagaimana dinamika perpolitikan yang ada hari ini adalah mempertahankan ruang-ruang diskusi seperti ini, seperti podcast ataupun ruang-ruang diskusi yang dimiliki dengan lingkungannya kira-kira begitu. Yang ketiga adalah bagaimana kita selalu mengembangkan dari adanya isu yang sudah kita ketahui atau dinamika yang kita ketahui, kita bisa saling sharing dengan organ terkait lainnya atau stakeholder lainnya kira-kira begitu. Nah yang keempat adalah kita terjun langsung, bisa jadi penyelenggara ataupun bisa ikut langsung terhadap penyelenggaraan pemilu kira-kira begitu. Dan yang terakhir, ini yang benar-benar harus dipahami oleh teman-teman dan harus ditekankan bahwa mengawal kebijakan itu adalah jalan terakhir ketika kita sudah melalui rentetan-rentetan yang sudah ada kira-kira begitu. Jadi pemuda-pemuda untuk mengawal kebijakan itu adalah kewajiban kita, bukan tugas, tapi kewajiban kita untuk terus bisa memastikan bahwa kebijakan itu tetap berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada kaum mustadafin, karena kita adalah masyarakat yang memiliki hak untuk itu semua kira-kira begitu. Baik Mbak Lisa, kalau teman-teman di Kopri sendiri concernnya apa sih untuk pemilu selanjutnya nih 2029? Iya, sebenarnya nggak hanya di tahun 2029 sebenarnya Mbak, karena
kita ini kontinuitas secara pengawalan. Karena tadi saya bahas tentang pengawalan kebijakan, maka kebijakan hari ini yang sedang kita sangat tekankan adalah bagaimana berbagai kebijakan yang ada di Jawa Timur dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di daerah-daerah itu harus ada yang namanya kebijakan pengaruh utamaan gender. Karena kan secara regulasi mungkin itu ada, tapi kan pengaplikasian di lapangan itu tidak ada, kira-kira begitu. Makanya nanti ikhtiar kami kita akan keliling di zona di Jawa Timur. Kalau di Kopri ataupun PMI itu kita terbagi menjadi 5 zona, Mbak. Pertama zona Tapal Kuda, zona Pantura, zona Metropolis, zona Matraman, dan juga zona Madura. Ini kita akan belanja masalah di sana gitu kan kira-kira, sehingga bentuk pengawalan kita dari bawah ke atas dan atas ke bawah, kira-kira begitu. Biasanya nih saya belanja buah, belanja snack. Mbak Lisa belanja Kita masalah. belanja ini. masalah gitu. Kira-kira apa ya? Hal pelik apa yang paling pernah Mbak Lisa dapatkan gitu ketika mengurusi hal ini? Mengurusi tentang pengaruh utamaan gender ini ya. Pengaruh utamaan gender itu kan banyak. Pertama tentang bagaimana fenomena kita tentang perempuan hari ini, bahwa ruang aman terhadap perempuan itu masih sangat minim, Mbak. Buktinya banyak sekali hari ini kasus-kasus kekerasan itu masih merajalela dan bahkan menjadi momok terhadap kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu adalah satu hal yang sangat menakutkan. Seakan-akan perempuan hari ini memiliki kekhawatiran tersendiri, kira-kira begitu. Meskipun di lapangan tidak hanya perempuan yang menjadi korbannya, tapi juga laki-laki. Makanya ini adalah tugas kita bersama. Yang kedua, perihal pengaruh utamaan gender itu adalah mengenai tentang regulasi anggaran. Yang itu buktinya di salah satu yang menangani hal tersebut adalah DP 3 AKB aja. Itu memiliki anggaran yang paling rendah, kira-kira begitu. Sedangkan yang ditangani itu sangat sulit di lapangan. Misal kayak pengawalan ataupun tentang pemberdayaan perempuan yang ada di Jawa Timur itu adalah tugas gitu. Karena ngurusi perempuan ini kan seperti ngurusi negara gitu kan kira-kira ya. Karena bibit-bibit penerus kita ataupun yang akan melanjutkan visi dan misi kita ini kan anak-anak kita nanti. Merawat ibunya atau merawat perempuannya berarti sama saja kita akan menyiapkan generasi emas yang di masa yang akan datang. Luar biasa ya. Begitu. Memang kalau bicara dengan tokoh wanita muda itu beda ya. Waduh. Progres. Ini ya apinya nih membara. Waduh. Oke Mbak Lisa, balik lagi ke kita ini ya tentang anak muda dan politik. Nah, untuk partisipasi politik yang paling relevan apa sih buat anak muda sekarang? Partisipasi politik. Betul. Partisipasi politik pemuda sih sebenarnya, antara perempuan dan laki-laki sebenarnya sama partisipasinya. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah tentang kesenjangan ya Mbak ya. Kesenjangan hari ini berbicara tentang lapangan kerja aja ya, bahwa angkatan kerja di Jawa Timur itu masih didominasi oleh laki-laki, padahal perempuannya itu banyak sekali atau didominasi penduduknya oleh perempuan, kira-kira begitu. Dan juga angka pemberdayaan gendernya itu masih rendah kita Mbak. Jadi bisa dikatakan bahwa banyak sekali peluang-peluang hari ini yang masih belum tujuannya kepada perempuan, kira-kira begitu, sehingga ada yang namanya kesenjangan ekonomi di dalamnya. Jadi kita berupaya bahwa pemberdayaan itu tidak hanya menyoal dia kuat menghadapi hidup ini gitu kan kira-kira, tapi tentang pemberdayaan ataupun kesejahteraan sosialnya harus benar-benar teratasi. Semisal hari ini pun masih banyak sekali angka anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di daerah-daerah, itu harus menjadi harus menjadi perhatian yang sangat harus diperhatikan, dan lagi-lagi itu adalah keputusan atau kebijakan politik, kira-kira begitu. Dan masih banyak sekali tentang pernikahan dini. Nah, itu menjadi satu hal yang kita berupaya dan berkali-kali mengulang-ulang untuk melakukan pendidikan baik di sekolah-sekolah di daerah-daerah atau bahkan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk bisa menekan itu, karena pernikahan dini itu adalah awal dari semuanya. Pasca dari pernikahan dini banyak sekali efeknya, semisal adanya KDRT gitu kan kira-kira, atau kekerasan dalam rumah tangga ketika menikah. Terus pasca menikah memiliki konsekuensi selanjutnya, memiliki anak. Kalau tidak
betul ataupun tidak bisa merawat anak, ataupun bahkan kesiapan secara mental serta kesiapan secara ekonomi itu tidak ada, maka nanti akan ada yang namanya stunting. Nah, itu menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak bisa di-cut di tengah, harus di awal, kira-kira Sangat begitu. struktural ya, Struktural banget. saling berkaitan. Iya. Baik, jadi apa ya? Jadi penting banget ya Mbak Lisa kalau kita tuh sebagai pemilih nih, baik anak muda maupun yang sudah lanjut usia, untuk bisa memilih calon legislatif yang bisa memperjuangkan apa yang kita ini ya, apa yang kita juga perjuangkan gitu ya. Iya, betul. Dan juga kita juga nggak pasif setelah memilih, juga ayo kita laksanakan apa ya, ayo kita wujudkan yang kita sudah Betul, yang sudah cita-citakan kita bersama. pilih Betul, gitu. betul, Heeh. betul. Nah, tadi tentang pendidikan politik yang ideal, seperti apa sih harapan Mbak Lisa ke depan ini? Pendidikan politik yang ideal itu seperti apa untuk generasi muda? Iya. Hari ini pemuda itu mungkin takut untuk belajar politik karena menganggap hari ini politik itu sangat elitis gitu. Hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal, hanya dikuasai oleh orang-orang yang hari ini sudah memiliki tanaman yang sudah lama, kira-kira begitu, atau didominasi oleh kapitalis, kira-kira begitu. Nah, harapan kami politik ke depan ini harus bisa mengambil suara-suara pemuda serta bisa memberikan efek terhadap politik yang mendamaikan, politik yang bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik, serta hasil akumulasi permasalahan yang sebelumnya sudah diketahui oleh seorang politikus gitu kan, kira-kira pasca itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang sangat baik dan pro terhadap rakyat, kira-kira begitu. Pastinya yang kita inginkan adalah kebijakan yang dihasilkan tuh kebijakan yang mendukung pertumbuhan rakyat gitu ya. Iya. Bagaimana mendukung rakyat untuk tumbuh Iya. terus lebih baik Pak, gitu. Nah, Mbak Lisa kalau diminta memberikan pesan kepada teman pemilih nih, apa yang ingin Mbak Lisa sampaikan kepada teman pemilih? Iya, oke. Nih teman-teman ya. Hari ini kita belajar politik, berarti kita sedang mempersiapkan suatu hal yang besar di masa yang akan datang, karena harapan kita pada tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, kira-kira begitu. Dan ini adalah salah satunya agennya adalah kita, karena hari ini kita berumur 17 sampai 35 tahun, berarti bisa jadi di tahun 2045 kita adalah agen yang akan paham betul terhadap bagaimana dinamika perpolitikan yang ada, kira-kira begitu. Baik Mbak Lisa, terima kasih. Hari ini kita banyak ngobrol tentang ini ya, pendidikan politik pemuda dan perempuan khususnya. Insya Allah. Mungkin ada yang disampaikan Mbak Lisa tentang apa ya, perempuan, untuk Oh, perempuan iya. dan juga kaum ini, kelompok rentan. Iya, jadi kelompok rentan itu bisa jadi adalah diri kita hari ini. Selain kita adalah perempuan termasuk kelompok rentan gitu kan, tapi ketika kita menjadi pemuda seutuhnya yang termakan hoaks, yang termakan politik uang ataupun politik identitas, maka kita adalah generasi rentan yang akan dimakan oleh yang tadi namanya politik uang, hoax dan lain sebagainya. Makanya kita juga selain menjadi pemuda seutuhnya, maka juga menjadi perempuan yang seutuhnya gitu, kira-kira. Perempuan yang seutuhnya ini adalah kuat secara mental, kuat secara ekonomi, dan kuat secara bagaimana persiapan kita untuk menghadapi satu hal di masa yang akan datang, kira-kira begitu. Baik. Jadi intinya Mbak Lisa, kita mengharapkan semua teman pemilih untuk ini ya, aktif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpolitik gitu ya. Aktif untuk mengawasi bersama Iya. anggota-anggota dewan yang sudah kita pilih Iya, gitu ya. kritis dan berdaya itu satu hal yang harus dimiliki oleh pemuda sih, karena Kritis dan kalau kita berdaya. karena kita harus kritis untuk bisa mengetahui nih apa yang sebelumnya terjadi dan pasca itu apa efek yang akan menimpa kita, kira-kira begitu. Baik, luar biasa sekali Mbak Lisa, tepuk tangan Iya. dulu guys. Baik, teman pemilih, Biasa. sekian
perbincangan kita hari ini bersama Mbak Kholisatul Hasanah dari Kopri Jawa Timur. Mbak Lisa, kalau ada teman-teman pemilih yang ingin menghubungi Mbak Lisa, Oke. kemana nih bisa reach out-nya? Bisa di IG saya boleh, di DM ya teman-teman, di Lisa HSNH _. Oke, kalau di ini akun IG-nya, akun sosmednya Kopri sendiri Oh apa? iya, kalau di akun Kopri bisa langsung ke Kopri Jatim. Oke, Kopri Jatim ya. Di sana kita bisa bahas apapun, dimanapun dan dalam situasi apapun. Kopri mungkin ada podcastnya? Masih kita persiapkan. Oke, semoga segera Iya. bisa menjangkau kalangan. Tapi berdasarkan kalau biasanya kan kita lahir dari akar rumput, kira-kira begitu. Apapun yang diminta oleh kader-kader kita ataupun Kopri se-Jawa Timur, insya Allah akan kita jalankan kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Oke, luar biasa Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Semoga nggak kapok kesini ya. Sangat Kapan-kapan tidak kita akan undang kapok. lagi ke Aktual Podcast. siap. Oke. Dan teman-teman pemilih jangan lupa untuk selalu mengikuti sosmed kami, ada di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak kegiatan kami di sosmed kami, juga follow, subscribe akun channel YouTube kami di KP Kota Blitar, dan juga Mbak Lisa tadi di IG-nya. Iya, Lisa HSNH _. Oke, terima kasih. Selamat ini di hari Jumat sih ya. Iya. Tapi nanti mungkin tayang di hari Rabu. Oh, iya. Selamat menikmati hari ini, menjalani aktivitas. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa.